Berikut ini kabar bahagia buat cewek-cewek yang masih single ya. Karena ada yang ganteng lagi nih dari keluarga Cendana. Tapi bukan Panji. Oh, gitu. Ada yang gres. Oh, ada yang gres. Ada stok baru gitu. Stok baru ya. Tapi yang ini diberitakan karena prestasinya menjadi pasukan Paskibraka alias pasukan pengibar bendera pusaka. Ih, udah ganteng, berprestasi pula. Pasti banyak cewek-cewek yang lepar-lepar. Tapi sebelum itulah juga yang cantik-cantik berprestasi ada Dian Sastro dan Andin yang kemarin di wisuda. Yeay, Selamat ya adik-adik. Kita simak sama-sama liputan yang berikut ini. Yuk kakak-kakak. Sukacita tengah melingkupi hati bintang muda Dian Sastrowardoyo. Perjuangannya selama menempuh pendidikan akhirnya membuahkan hasil yang manis. Dian berhasil lulus dari Universitas Indonesia tempat ia menjalani kuliah filsafatnya selama ini. Dan Jumat 24 Agustus 2007 kemarin, pemain film Banyu Biru ini pun secara resmi menerima ijazah kelulusan melalui acara wisuda yang digelar di Balairung Universitas Indonesia. Namun rupanya tak hanya Dian Sastro yang merasakan kebahagiaan karena lulus dari perguruan tinggi tempat ia menuntut ilmu. Perasaan yang sama pun dialami oleh penyanyi jazz Andin yang berhasil lulus dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik jurusan Komunikasi Universitas Indonesia. Perasaannya ternyata panas banget ya wisuda, sumpah loh. Gue dengan semangatnya pengen ngerasain wisuda karena gue pengen banget ngerasain dan ternyata jauh lebih panas daripada yang gue bayangkan. Tapi senang banget ketemu sama semuanya tuh teman-teman yang udah pada lulus pakai toga tuh emang rasanya senang. Ya pokoknya kalau buat aku wisuda ini berarti kan momentum dari 4 tahun yang udah dijalani. Kayaknya benar-benar bahagia karena dari tadi melihat raut muka keluarga aku khususnya orang tua aku, terus adik-adikku segala macam. Dan mereka bangga banget. Secara aku juga pengalaman pertama mereka, anak pertama, jadi kayaknya siap-siapnya tuh benar-benar siap-siap banget untuk datang ke wisuda anaknya mereka gitu. Oh banyak banget yang pada akhirnya underestimate sama aku kan. Mungkin lulus 4 tahun gitu kan, terus ya dengan banyaknya masalah-masalah pribadi aja di luar. Kayak di sini Andin ditemenin sama mamanya, aku juga ditemenin sama mama. Kayak seneng gitu jadi. Iya, makanya beda banget hari ini. Satu babak kehidupan telah dilewati. Kini tiba saatnya bagi Dian dan Andin untuk memasuki dunia baru yang terbentang luas. Keduanya pun mengaku telah memiliki rencana tersendiri untuk masa depannya kelak. Kalau aku sendiri sih untuk pekerjaan aku, alhamdulillahnya emang sangat-sangat bersinggungan dengan public relation, jadi kayaknya akan kepake sekali. Di sini yang pengen meneruskan pendidikan PS2, tapi kata papaku lebih baik kerja dulu gitu, dan pekerjaan itu kayaknya baru bisa dilakukan baru tahun depan, karena abis wisuda ini kayaknya aku harus fokus ke album dulu. Ya kalau aku sebenarnya sekarang memang lagi dalam tahap masih mau mikirin ya, lebih baik kerja dulu atau mau langsung S2 dulu. Seputar keluarga mantan Presiden Soeharto memang tak ada habisnya. Dari cerita kepemimpinan sang jenderal hingga lika-liku kehidupan asmara anak cucunya selalu menimbulkan rasa keingintahuan publik. Sebut saja kisruh rumah tangga Bambang Sri Halimah, juga Tommy Soeharto dan Tata. Kisah asmara Panji Triatmojo dengan beberapa selebriti pun tak kalah menyedot perhatian. Meski beragam miring keluar dari kerajaan bernama Cendana, toh masih ada cerita menarik yang layak untuk disimak. Dalam perhelatan upacara kemerdekaan 17 Agustus lalu di Istana Merdeka, nama Soeharto kembali disebut-sebut. Pasalnya, salah satu cucu Soeharto yakni Wiratama Hadi Rahmanto turut serta dalam pasukan pengibar bendera tim Garuda Paskibraka Nasional 2007. Putra tunggal pasangan Pratikto Singgi dan Siti Utami Endang Adiningsih atau akrab disapa Mamik Soeharto itu melangkah tegap dalam pasukan 17 dan mendapat kepercayaan untuk menarik tali bendera. Kepada tim Insat, pria kelahiran 5 Juli 1990 itu berbagi cerita seputar suka dukanya menjadi Paskibraka. Wira tahun lalu kan lihat pengibaran yang tahun 2006. Tuh Wira ngeliatnya Paskibraka, wah tuh gagah-gagah banget mereka. Wira tuh pengen jadi seorang Paskibraka tuh ngeliat mereka gitu, kayak langkah tegapnya kayak gagah banget gitu. Dan setelah mengikuti seleksi fisik, pengetahuan umum, bahasa Inggris, dan PBB, alhamdulillah Wira terpilih sebagai utusan Provinsi Banten. Untuk pertama kali latihan kan ya serta Paskibraka yang ikut pelatihan kan nggak boleh diantar mengendarai mobil pribadi. Sedangkan Wira kan latihan itu ada di Tangerang, dan Wira kan
tinggalnya di Jakarta. Jadi kan Wira kan nggak tahu angkot-angkot di situ jalur-jalurnya gimana. Jadi Wira di drop di, kalau nggak salah di depan Carrefour, habis itu jalan kaki, kalau nggak salah 2-3 kilometer ke tempat latihan gemblengan fisik. Paling cuma suruh lari, push up, sit up ya biasa gitu lah. Kalau dukanya paling jauh dari orang tua gitu. Kalau sukanya kan banyak teman-teman gitu, bikin ya teman-teman tuh bisa bikin kalau lagi down, bisa bikin senang gitu ya. Sebagai cucu penguasa Cendana, tentu sosok Wira mendapat sorotan kamera. Lantas, apakah Wira merasa terbebani dengan hal tersebut? Enggak sih, nggak ada. Soalnya Wira pengen banget jadi paskibraka. Jadi kayak semua kayak merasa nggak ada beban sama sekali. Wira juga nggak ingin diperlakukan istimewa gitu lah. Ingin bersama-sama teman-teman. Pesan yang untuk Wira sih itu, jangan lupakan sholat. Sholat penting. Jangan sampai ada yang bolong-bolong gitu. Mereka mendukung Wira 100%. Menurut Wira sih life is short gitu ya. Kita harus penuh-penuhnya menjalankan kehidupan. Wira ingin menjaga nama baik sekolah Wira, keluarga Wira, terus provinsi Wira dan daerah Kabupaten Tangerang sendiri. Wira, Iya. saya salut lah sama Iya. Wira. Wira itu ya, walaupun cucu sang jenderal, tapi menjalani proses dengan seperti semuanya. Iya. Sama. Tapi bangga Eca loh, mesti Uli. tahu, Uli juga dulu 15 tahun yang lalu kayak Wira gitu. Terus sekarang beda ya, Sekarang ya, gimana ya, umur. terkikis usia. Oke, pemirsa Iya. mana karena setelah ini ada Jeremy Thomas nih yang mau ngajak kita main ke rumahnya. Iya, Jadi tetap di insert. Rumah tangga Jeremy Thomas. Jadi kabarnya Jeremy Thomas itu kalau di rumah itu ya dia betah banget. berlebihan banget bacainnya. Padahal isinya dia betah. Si papa gitu ya. Mungkin karena ditemani oleh istrinya Ina Thomas yang cantik sekali itu. Dan kedua anaknya tentunya. Betul. Tapi biasanya mereka tuh ngapain aja ya kalau di rumah. Jadi pengen tahu, boleh ngintip nggak ya? Yuk mari. Thomas dengan Ina Indayati memang jauh dari kabar tak sedap. Kehadiran anak-anak di tengah pernikahan mereka justru kian menguatkan tali cinta keduanya. Terlebih kini kedua buah hati mereka, Matthew dan Valerie Thomas, bakal memasuki usia remaja. Sebuah kebahagiaan yang tak dapat dilukiskan melihat anak-anak tumbuh dan berkembang. Dan berikut cerita pria yang akrab disapa Jimmy ini dengan istrinya kepada tim Insert. Saya senang lihat anak-anak saya tumbuh dan berkembang. Ibunya juga ini tumbuh dan berkembang juga. Inggrisnya jauh lebih baik, grammarnya, sentence-nya, operation mereka mengoperate komputer juga jauh lebih canggih pada saat bahkan sekarang mereka lebih baik daripada saya. Ya saya sih senang aja karena itu bekal buat mereka nanti. Anak-anak kan udah gede nih, mereka udah bisa komplain, mereka udah bisa apa yang kita kasih tahu tuh kadang-kadang komplain gitu. Jadi ya repot sih emang jadi orang tua begitu gitu. Tapi ya udah saya jalanin, apalagi yang segini nih, dia kan masih udah mulai ngelawan gitu loh. Orang ngomong selalu disautin gitu. Jadi ya udah saya tahu bahwa itu dunia anak-anak gitu loh. Apalagi yang ini lagi berkembang gitu, mau ABG, ntar lagi ABG nih. Meski Jimmy dan Ina mempunyai kesibukan masing-masing di luar rumah, namun mereka mempunyai sebuah tradisi kala dapat berkumpul bersama anak-anak. Dan sebagai orang tua, pasangan ini sebisa mungkin berusaha dekat dengan kedua anak mereka, Matthew dan Valerie, layaknya seorang teman atau sahabat. Hiburan satu-satunya adalah di rumah, menciptakan rumah yang nyaman. Ya apalagi pasti informasi dan teknologi, mereka suka menonton TV. Nah biasanya kami cukup ketat sih memilih tayangan-tayangan yang memberikan edukasi kepada mereka, terutama mungkin tayangan-tayangan yang bisa menjadi bahan pelajaran mereka lah. Jadi Valerie sih yang menciptakan ide ini ya. Jadi Valerie itu sebelum tidur selalu membilang bahwa ayo dong kita nonton bersama gitu loh. Jadi nonton bersama itu tempat tidurnya itu di bawah, kayak tempat tidur di atas, di kasur yang di bawah. Habis itu mereka nonton film bareng-bareng gitu. Cukup bagus sih menurut saya. Saya rasa mungkin kalau nonton di rumah udah culture kami. Untuk TV mungkin keluarga kami mungkin sepakat lah dengan teknologi Toshiba, LCD TV Toshiba Rexa ini. Kami mendapatkan kenyamanan dalam menonton.
anak-anak juga senang, matanya hampir tidak berkedip lah karena memang